Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Wah, kayaknya yang di rumah adik-adiknya kurang semangat banget nih, Kak. Sekali lagi Kak Tia. Oke, kita sampai 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, udah semangat nih, Kak. Kak Gina, udah semangat belum nih? Kita mau ibadah semangat sama adik-adik dong. di rumah. Kita sudah memasuki bulan Februari nih Kak Tia. Iya, gak terasa banget ya nih, Kak. Iya. Kalau Kak Gina udah siap, adik-adik yang udah siap juga di rumah, kita mulai aja nih, Kak. Iya, kita mulai ya Kak Tia. Sekarang kita siapkan hati kita adik-adik, kita ingin menyembah Tuhan. Taruh ya adik-adik semua makanannya disingkirkan. Kita siapkan, kita serius mau ibadah sama Tuhan. Yuk adik-adik. Kita ucapkan syukur kita adik-adik pada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku,
kuasa Allah Maha Tinggi. Mari adik-adik kita ulang lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, Kau masih memberkati kami Tuhan hingga hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami siap Tuhan untuk melompat meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Oke, kayaknya adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri dulu nih Kak. Harus bangkit berdiri. Yuk kita tunggu yuk, bangkit berdiri. Oke? Udah, Kak Adiknya udah siap untuk melompat ke Tuhan? Siap dong. Oke. Adik-adik di rumah semangat ya semuanya. Sama-sama kita katakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasatnya seperti sungai di hatiku, rahmatnya, rahmatnya seperti sungai, rahmatnya seperti sungai, rahmatnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah.
seperti sungai di hatiku. Yeay. Oke. Udah capek belum nih Kak Gina? Belum dong, kita masih semangat adik-adik. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya Kak. Oke deh Kak di rumah, pada semangat lagi ya. Kak Gina semangat ya. Sama-sama katakan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Yeay. Oke adik-adik yang di rumah sekarang boleh duduk. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita ingin berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh teman kita. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya. Kami berdoa untuk gereja Pangkalan Jati. Berkatilah gereja kami ya Tuhan. Dan kami berdoa buat Opa Handi dan keluarga. Dan wakil gembala dan pekerja gereja Pangkalan Jati. Kiranya Tuhan kasih kesehatan dan berkatinlah mereka. Dan kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Berkatinlah mereka yang mengajar kami. Dan berkatin juga kami akan takut Engkau Tuhan. Dan kami berdoa buat Pak Presiden dan wakil dan para menteri agar bisa mengatasi COVID dan menjadi pulih. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekarang kita ingin lebih lagi menyembah Tuhan. Kita siapkan lagi hati kita adik-adik. Kita lebih fokus lagi untuk menyembah Tuhan. Mari adik-adik. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku
dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa pada hari ini. Bapa, sebentar lagi Tuhan adik-adik kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu biarlah menjadi rema Tuhan, adik-adik kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya Bapa di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, masih tetap semangat? Iya, semuanya pasti semangat ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yuk yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya di Kejadian 26. Kakak mau cerita tentang Ishak dan negeri orang Filistin. Nah, waktu di negeri orang Filistin itu adik-adik terjadilah kelaparan.
Kelaparan ini sudah terjadi pada zaman Abraham adik-adik. Oleh sebab itu, Ishak disuruh pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, "Jangan kamu pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpahku atau janjiku yang telah kukatakan kepada Abraham ayahmu," kata Tuhan adik-adik. "Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit." Adik-adik tahu nggak? Bisa nggak ngitung bintang di langit? Tidak bisa. Nah, bintang di langit itu sangat banyak. Maka Tuhan akan memberikan keturunan Ishak dengan sangat banyak. Nah, kata Tuhan, "Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku," kata Tuhan, "yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Nah, itu kata Tuhan. Jadi, tinggallah Ishak di Gerar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Nah, menabur itu sama dengan menanam adik-adik. Nah, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Banyak sekali kan adik-adik kalau 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, Ishak, menjadi kaya. Bahkan makin lama makin kaya. Nah, sehingga ia menjadi sangat kaya sekali. Ia mempunyai banyak kambing, domba, lembu, sapi, serta ternak yang lainnya adik-adik, dan anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lalu kata Abimelek, raja orang Filistin itu kepada Ishak, "Adik-adik, pergilah dari negeri kami, karena engkau sudah lebih berkuasa daripada kami." Dan pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Tinggallah dia di situ. Ishak menggali sumur-sumur yang sebenarnya telah digali pada zaman Abraham dahulu. Tetapi sumur-sumur itu telah ditutup dengan tanah oleh orang-orang Filistin. Dan sumur-sumur itu juga sudah diberi nama oleh Abraham pada zaman Abraham hidup. Sumur itu artinya apa adik-adik ya? Sumur adalah sumber mata air, sama dengan kehidupan. Nah, ketika hamba-hamba Ishak menggali sumur itu adik-adik, mereka mendapat mata air yang berbual-bual, yang airnya sangat banyak. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini milik kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar di situ. Dan Ishak memilih untuk mengalah adik-adik, nggak mau bertengkar, nggak mau ribut. Kemudian mereka menggali sumur yang lain lagi adik-adik. Mereka tetap bertengkar. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ishak tidak mempertahankan adik-adik apa yang harus menjadi miliknya. Nah, adik-adik harus tahu, mungkin ada orang yang merebut mainan kita, atau milik kesayangan kita, atau barang kesayangan kita. Tapi kita tidak mau bertengkar. Kita mengalah adik-adik, sama seperti Ishak. Dia mengalah, gak mau ribut, dia gak mau pertahankan, tapi dia tetap mengalah. Lalu Ishak pun pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar adik-adik. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini."
Kemudian berangkatlah Ishak dan tibalah ia di Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak adik-adik. Akulah Allah Abraham, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan adik-adik. Aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu banyak, karena Abraham hambaku. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Pada suatu hari datanglah Abimelek dari Gerar menemui Ishak untuk mengajak berdamai. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu mendatangi aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku pergi dari tanahmu?" Jawab Abimelek kepadanya, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan telah menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara aku dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau bahwa kami tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, sama seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan memberikan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Ishak adalah contoh seorang yang menggali sumur berkali-kali. Jadi adik-adik harus tahu, kita ini tidak menggali sumur seperti Ishak, tapi tugas kita menggali firman Tuhan supaya masuk ke dalam hati kita. Ishak tidak melawan karena dia tahu Tuhan memiliki rencana yang indah buat Ishak. Nah, kita juga sama adik-adik. Sekalipun kita di rumah, kita tetap membaca firman Tuhan supaya kita tahu Tuhan memiliki rencana yang baik buat hidup kita. Sekian firman Tuhan adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mengerti maksud firman Tuhan supaya kami memiliki kehidupan yang tahu rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jagai terus kami supaya kami terus sehat, supaya kami terus bisa hidup memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Oke, sudah siap untuk kreativitas hari ini? Setelah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita untuk mengerjakan kreativitas. Dan hari ini Kak Citra ingin membuat sumur berikut dengan timbaannya, ya. Oke. Yuk, kita mulai ya. Yang dibutuhkan adalah kertas HVS 1 lembar, lalu kertas origami 1 lembar, warna bebas ya. Lalu ada benang boleh benang apa aja yang ada di rumah. Lalu spidol warna coklat. Lalu ada lem. Ada juga gunting. Ada selotip dan double tape. Oke, yuk kita mulai. Pertama-tama kita lipat menjadi 2 bagian kertas HVS-nya. Oke, kita lipat lagi. Setelah kita lipat jadi 2, kita lipat lagi. Lalu kita lipat kembali. Ikuti adik-adik, seperti ini lipatannya. Oke, kita lipat kembali. Dan lipat lagi kanan dan kiri. Hari ini kita melipat, semuanya dilipat. Oke,
sudah jadi seperti ini, semua sudah terlipat. Lalu kita gunting bagian yang bawahnya ya. Bagian bawah kita gunting. Kita sisihkan nantinya untuk membuat bagian atasnya. Oke, sekarang kita gunting. Sebelum digunting kita lipat pada baiknya ya, agar lebih mudah. Oke, setelah dilipat baru kita gunting. Oke adik-adik, nah yang kita gunting ini akan digunakan untuk bagian bawahnya dari sumur tersebut. Oke, sekarang di ujungnya kita lem. Oke, kita lem semuanya di bagian ujungnya, lalu direkatkan bagian ujung dan bagian ujung. Oke, sekarang kita lem di bagian bawahnya satu per satu. Oke, dilem semua sebelum dilipat. Oke, ditempel satu persatu semuanya. Oke, supaya rekat kita akan menekan dari atas ya adik-adik. Oke, kita tekan-tekan supaya nempel. Sudah menempel. Sekarang kita akan bikin tulisan untuk kayak hafalannya. Kejadian 21 ayat 22b. Kita hias ya. Nanti hiasannya boleh yang adik inginkan. Lalu kita bikin garis karena kita akan membuat seperti bata. Oke, saling silang ya adik-adik. Seperti ini. Bisa diikuti kan? Oke. Sudah jadi. Kita sisihkan. Sekarang kita akan membuat bagian atasnya. Pertama-tama kita lipat terlebih dahulu. Lalu kita lem. Kita lipat lagi. Kita lem lagi. Lalu kita tempelkan kanan dan kiri menggunakan double tape. Oke, bisa mengikuti ya adik-adik ya. Jika ada kesulitan bisa minta tolong mama, papa, atau kakak di rumah. Ya, seperti ini sudah jadi adik-adik. Oke, sekarang kita akan membuat untuk timbaannya ya, yang kecilnya. Hal yang sama yang dilakukan seperti awal tadi. Dilipat menjadi dua, lalu dilipat lagi. Dan dilipat lagi ke dua bagian. Nah, seperti ini sampai menjadi 8 bagian, lalu dibuang setengahnya, lalu ditempel-tempel. Nah, sisanya kita buat atas. Setelah itu kita gunakan benang untuk menjadi alat penimba sumurnya ya. Kita masukkan dulu ke dalam alat timbanya itu. Kembali kita tempelkan dengan double tape ya. Oke, benangnya kita ikat, lalu kita tempelkan menggunakan selotip. Jadi deh adik-adik, seperti ini, dimasukkan ke dalam, jadi sumur dengan timba. Oke, alat untuk menimba airnya. Adik-adik bisa mengikuti kan? Kalau sudah selesai nanti dikirimkan ke kakak ya. Jangan lupa dibaca Kejadian 21 ayat 22b. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Bye.